Jadi kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya adik-adik dan teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran dan kemudahan adik-adik semua dalam proses belajar. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, terima kasih untuk adik-adik, teman-teman yang telah bergabung dalam kegiatan Smart Upgrading hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Dina, adik-adik dan teman-teman boleh panggil Dina. Nah, hari ini kakak akan menjadi moderator dalam kegiatan Sugar atau Smart Upgrading batch ke-18 hari ini. Lagi nggak terasa udah batch ke-18 aja nih ya. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan membahas tema yang sangat penting nih untuk adik-adik dan teman-teman semua, yaitu panduan praktis menjawab soal pemahaman bacaan dengan akurat. Oke, gimana nantinya kita akan mengasah kemampuan dengan pendekatan soal-soal KBM. Dan juga bongkar nih trik gimana caranya jawab soal-soal KBM dengan cepat dan akurat. Nah, smart upgrading ini bertujuan untuk mempersiapkan adik-adik dan teman-teman semua supaya lebih baik lagi nih menghadapi tes masuk PTN nanti, memahami format dan jenis soal yang akan dihadapi nanti. Nah, serta meningkatkan strategi dalam menjawab pertanyaan yang efektif gitu. Nah, Sugar hari ini akan dibimbing langsung nih oleh Tentor Bimbo Khalifah dan juga merupakan tentor ahli dari KBM. Oke, yuk kita sapa langsung. Halo Kak Irma. Halo Kak Dina, Oke, gimana nih kabarnya hari ini Kak Irma? Alhamdulillah baik Kak Dina. Ya baik ya. Berarti siap banget nih ya Kak untuk panasin adik-adik hari ini dengan soal-soal yang hot bimbel Khalifah ya Kak? Siap Kak. Oke. Nah, iya informasi nih bagi adik-adik kakak. Nanti di pertengahan kita ada kuis ya dan juga ada door prize. Nah, bagi dua orang pemenang yang menjawab kuis dengan cepat dan benar hari ini, jadi adik-adik dan teman-teman semua harus fokus nih mendengarkan materinya ya. Nah, baik tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja nih ke materinya. Oke, kepada Kak Irma kita persilahkan. Baik, terima kasih Kak Dina. Jadi hari ini ketemu lagi ya sama Kakak kalau sudah pernah ketemu sebelumnya. Tapi hari ini kita akan coba lihat, coba kita pelajari ya trik-trik praktis menjawab soal KBM, pemahaman bacaan dan menulis. Oke, mari kita lihat langsung saja soalnya ya. Oke, nomor satu. Mari kita lihat sama-sama apa ini pertanyaannya. Ada banyak teks. Ada panjang teksnya ya. Pertanyaannya adalah perbaikan yang tepat untuk kalimat dua teks tersebut. Langsung kita lihat kalimat dua saja. Model pengasuhan tersebut dibuat dalam bentuk e-learning, pengasuhan positif dengan mentargetkan orang tua dan mengasuh ya. Oke. Di sini kalau kita baca pertama saja, kita sudah menemukan rasa-rasanya ada sedikit kesalahan. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Apa itu yang perlu diperbaiki? Ini ada hmm, ini ya mentargetkan orang tua dan pengasuh. Sebentar. Mengasuh di mana mengasuh? Di sini ya. Oke. Di sini bentar ya.
Di sini, langsung sekali. Di sini. Ini Langsung kalau ke ke kanan langsung ke sini dong. ini kan Irma bawa ke kanan, dia ke kiri bang. Nah, tengok. Nah, nggak tahu kita mana. Oh, oke. Oke ya, jadi ada sedikit kesalahan di sini nih, mengasuh. Iya kan? Karena di sini ada orang tua dan masa mengasuh dia orang tua kawannya adalah pengasuh pastinya ya. Jadi di sini sebenarnya ada banyak kesalahan. Pertama di sini e-learning. E-learning apa ya kesalahannya kira-kira? E-learning dia itu mestinya miring, tapi ini kunci jawaban tidak ada yang miring ya sudah tidak usah kita pedulikan. Kemudian satu lagi kesalahannya ada di mana? Mentargetkan ada tidak ini kesalahannya? Mentargetkan. Kenapa bisa salah? eh Ingat bahwa kalau ada kata dasar berawalan KTSP, maka dia ketika mendapatkan imbuhan me, ya kan, dia akan hilang T-nya, hilang huruf awalnya. Termasuk ini target, menargetkan jadinya ya. Maka kita lihat yang ada menargetkan. Ada C, ada C, ada D. Oke, kemudian, nah, ya kan menargetkan hanya ada dua tinggal kita lihat yang tadi salahnya di mengasuhkan maka kita tidak jawab yang D. Nah ini dia masih mengasuh dia salah masih sedangkan kita butuhnya pengasuh dan menargetkan. Dah. Satu lagi ya, kalau nanti bingung antara ini ada tulisan orang tua tidak dispasi dengan orang tua yang dispasi nih. Mana yang benar? Yang benarnya itu adalah dispasi. Orang tua dispasi. Sekecil itu pun juga jadi masalah ya. Jadi jawabannya itu yang benar adalah ubah menargetkan, kemudian orang tua juga dispasi dan satu lagi pengasuh. Maka jawabannya itu adalah yang C ya, nomor satu. Kemudian nomor Hmm, nomor 2. Oke ya, selesai nomor 1 kita lihat coba nomor 2. Kalimat tidak efektif dalam teks tersebut terdapat pada kalimat. Memang dia untuk soal pemahaman bacaan harus kita kuasai yang namanya kalimat. Ini termasuk kalimat tidak efektif. Ya. Eh, kita cek saja langsung 1, 4, 5, 9, 11. Mana kira-kira? Kementerian, oke, 4, 5. Oke, jadi kalau sudah pernah belajar tentang kalimat efektif, sedikit kakak bahas kembali bahwa kalimat efektif itu pertama sekali lihat saja dari penulisan ejaannya, penulisan huruf, tanda baca, kata yang dipakai itu tidak baku atau baku. Nah, itu kalau sudah memenuhi maka dia sudah aman. Ya, sudah aman satu tahap begitu. Selesai EYD, ejaannya tidak ada yang salah, maka coba lihat pada apa? Coba lihat pada struktur kalimatnya. Ya, struktur kalimatnya coba lihat. Struktur kalimatnya itu adalah S, P, misalnya. Itu kan subjek sama predikat. Kalau S dan P sudah memenuhi, sudah aman. Gitu. Sekarang kita cek saja dulu. Ini kalau yang nomor 1, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan uji coba model pengasuhan positif terhadap anak. Sekilas tidak ada masalah ya, aman-aman saja nomor 1. Kalau kalimat 4, kita lihat lagi. Rohika berharap e-learning tersebut menjadi alat bantu bagi para orang tua agar mampu mengasuh, mendidik, memelihara, dan menumbuhkan pendidikan karakter pada anak tanpa kekerasan. Oke, sebenarnya di sini ada sedikit kesalahan nih, ya kan? Yang tadi, nomor 1 tadi bahwa e-learning itu sebenarnya harus dimiringkan. Tapi karena tadi tidak ada apa namanya tidak seluruh jawaban pun tidak dimiringkan ya. Kita simpan dulu kesalahan ini ya. Kita cek lagi yang lebih bermasalah. Kadang ada. Kalau 5, hal itu disebabkan karena dalam setiap proses pengasuhan, baik oleh orang tua maupun pengasuh, perlu ada pemahaman khusus. Nomor 5, kalau dari segi ejaan tidak ada masalah ya. Nah, tidak ada kata yang salah, tidak ada kata yang tidak baku. Oke, kita cek yang lain. 9, hal itu menyebabkan pengasuhan yang dilakukan malah mengarah pada unsur kekerasan. Ini juga tidak ada masalah nih. Kalau kalimat 11, yang E, ini juga disebabkan oleh adanya pemahaman yang kurang tepat terkait dengan disiplin, kata dia. Oke, mari kita cek kembali apakah jadi kita ambil 4 sebagai kesalahan, tidak efektif.
Oke, untuk e-learning ini e-learning ini ya tidak bisa kita bilang bahwa dia tidak salah di sini ya. Tapi karena memang dari awal tadi kita tidak menemui ada tulisan-tulisan diberikan, mungkin karena eh, memang dari penulisannya tidak diberikan dari awal. Jadi kita simpan dulu si e-learning ini. Karena apa? Karena ada kesalahan yang lebih fatal. Coba perhatikan kalimat 5 dengan 11. Ini ada sedikit kesamaan. Hal itu disebabkan karena, ya kan? Ada satu lagi disebabkan oleh. Beda ini, tapi dia mengarah ke hal yang sama. Hal itu disebabkan karena dalam setiap proses bla bla bla. Ini juga disebabkan oleh adanya pemahaman bla 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 bla. Coba di antara 5 dan 11 ini ada kesalahan. Oke. Di mana salahnya? Salahnya itu ada pada kalimat 5. Ya, kalimat 5. Kenapa bisa? Karena, nah ini ya, sudah pakai karena, tidak usah lagi pakai disebabkan. Sudah pakai disebabkan, jangan lagi pakai karena. Karena itu sama-sama, dia sinonim saja. Ya, ini sangat-sangat memboroskan. Jadi tadi kalau kakak bilang, segi ejaan sudah aman, struktur sudah aman, maka dilihat dari apa? Dilihat dari kehematan. Dilihat dari kesejajaran. Salahnya nomor 5 ini ada pada kehematan. Sudah pakai disebabkan, jangan lagi pakai karena. Itu sama saja ya, boros-boros saja. Nah, maka hal itu disebabkan dalam setiap proses pengasuhan langsung, tidak usah lagi karena. Sedangkan tadi kakak garis bawahi juga nomor 11 ini ada kata oleh. Kan, oleh. Apakah boleh? Boleh. Kalau disebabkan tambah oleh, boleh, aman. Tapi kalau disebabkan tambah karena itu salah total. Ya, maka jawaban nomor 2 itu adalah tidak efektif pada kalimat 5. Alasannya ada pemborosan yang tidak perlu ditambahkan. Ya, tidak hemat. Jawabannya itu adalah kalimat 5. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian kita coba lihat nomor selanjutnya. Nomor 3. Kalimat 4 dan 5 dapat digabung dan divariasikan tanpa mengubah maknanya menjadi. Oke, ada kalimat 5 dan 4. Kalimat ini dan ini diminta kita gabungkan. Ya. Kita baca dulu, kita pahami dulu ya. Coba dijawab juga boleh ya, tapi disimpan saja. Nanti kita cek sama-sama apakah sudah benar atau belum jawaban kita. Ya. Kalimat 4, tekanan minimum bibit siklon tropis mencapai 1007 HPA. Oke, kita lihat dulu ini hubungan 4 dan 5. Oke, jawaban A pakai selain itu, jawaban B selanjutnya oleh karena itu C jadi dan namun. Ya, sudah dapat ya jawabannya, baru kakak jelaskan ya. 4 dan 5 itu dia minta digabungkan. Sebenarnya mereka itu sudah dipisah, sudah tergabung ya. Cuman bedanya apa? Bedanya belum ada yang namanya konjungsi penggabungan mereka. Belum ada konjungsi antar kalimat tadi. Ya kan? Ini nih tidak ada nih penggabungan di sini, tidak ada, kosong masih. Jadi diminta gabungkan. Caranya bagaimana? Cara menggabungkan begini. Lihat eh, hubungan antara 4 dan 5 apa? Apakah dia tuh sebuah kelanjutan? Kalau kelanjutan kita pakai selanjutnya. Kalau dia sebuah penambahan maka pakai selain itu. Kalau mereka itu punya hubungan eh, sebab akibat, pakai oleh karena itu. Gitu ya. Gitu juga dengan jadi, namun itu pertentangan.
Oke, kalau kita baca ini BNPB menyampaikan pesan peringatan dini kesiapsiagaan bencana pada gubernur di 30 wilayah Indonesia. Oke, tentang bencana. Peringatan itu disampaikan menyusul informasi dari Badan BMKG tentang yang akan diduga akan berakibat cuaca ekstrim di sejumlah wilayah. Kemudian baru si Deputi BNPB-nya Lilik Kurniawan dia ngomong bahwa informasi peringatan dini disampaikan agar dapat mempercepat penyebar luasan informasi peringatan bencana. Oke, titik. Kemudian baru isi sampaian dia itu nih, ya kan? eh ini nih tekanan minimum bibit siklon ini isi dari yang dia sampaikan tadi. Nah, kemudian, ini baru dia. Lilik berharap bahwa di sini ada berharap setelah dia sampaikan bahwa tekanan minimum bibit siklon itu sekarang mencapai 1007 HPA. Setelah dia ngomong begitu, maka dia bilang begini. Ditambahkan oleh penulis bahwa Lilik berharap bahwa informasi tadi, ya kan, informasi tersebut dapat membuat para kepala daerah segera menyusun rencana dan pengambilan keputusan terkait upaya mitigasi. Maka bagaimana hubungan 4 dan 5? Kata apa yang bisa kita gabungkan mereka? Apakah selain itu, selanjutnya, oleh karena itu jadi, namun tidak ya, karena mereka bukan pertentangan, begitu dia. Kemudian, jadi itu kita menyimpulkan, ya, ini belum di tahap menyimpulkan, belum cocok, gitu ya. Kemudian, kalau C ya, C oleh karena itu, tekanan. Oleh karena itu, Lilik berharap bahwa informasi. Oke, kalau B bagaimana? B selanjutnya, apakah selanjutnya? Jadi setelah dia ngomong tekanan minimum bibit siklon tropis mencapai 1007 dengan kecepatan angin maksimum di sekitar sistem mencapai 37 kg per jam. Selanjutnya, Lilik berharap ini bisa-bisa saja apakah selanjutnya, ya. Bisa-bisa saja dia kelanjutan gitu ya. Kemudian kalau selain itu bagaimana? Tekanan minimum. Nah, selain itu Lilik berharap. Jadi selain itu ini kalau kita perhatikan sama saja. Selanjutnya itu lebih kepada kelanjutan. Tapi kalau selain itu penambahan ya. Eh, Hampir dekat-dekat penggunaannya. Ya, jadi ini bisa saja kita pakai selanjutnya itu boleh aja kita pakai selanjutnya. Tapi lebih spesifik lagi kalau selanjutnya itu berarti tadi ada tahap pertama, selanjutnya apa gitu ya. Lebih spesifik lagi pakai selanjutnya. Oke, maka ini dua-duanya bisa sebenarnya ya. Bagaimana jadi? Coba cek lagi yang C ini pakai oleh karena itu. Tadi ya, kita perhatikan lagi bahwa nih di kalimat 3. Si Lilik Kurniawan mengatakan informasi peringatan dini disampaikan agar dapat mempercepat penyebar luasan. Habis itu isinya nih nomor 4 isi dari informasi tadi. Kemudian selesai dia kasih tahu informasi itu, dia bilang Lilik berharap bahwa informasi tersebut dapat membuat para kepala daerah menyusun rencana gitu ya terkait upaya mitigasi. Maka kalau dilihat-lihat lagi ya hubungan 4 dan 5 itu kita bisa buat sebagai bisa kita gabungkan dengan menggunakan oleh karena itu. Ya, ini nih coba dibilang di sini bahwa sudah disampaikan informasi peringatan dini disampaikan agar dapat mempercepat. Nah, tekanan minimum itu isi informasinya mencapai 37 km per jam. Oleh karena itu, Lilik berharap bahwa informasi tersebut dapat membuat para kepala daerah segera menyusun rencana gitu. Ya, jadi sudah dikasih tahu bahwa sekarang itu tekanan ini sudah mencapai 1007 HPA loh di sekitar sistem mencapai 37 km per jam tadi. Kemudian oleh karena itu Lilik berharap informasi itu bisa membuat kepala daerah segera melakukan antisipasi. Begitu ya. Maka jawabannya itu adalah yang C. Bisa dipahami ya? Kalau masih belum jelas, nanti disimpan saja, boleh bertanya kok di akhir. Ya, oke, selesai nomor 3. Kita lanjut nomor selanjutnya ya. Oke, nomor 4. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya masih sama seperti tadi. Dia memang pemahaman bacaan ini mainnya selalu tentang kalimat, selalu tentang bacaan, selalu tentang kesalahan dalam kalimat.
Ya kan? Nomor 4 ini dia bertanya, kalimat tidak efektif karena tidak bersubjek terdapat pada kalimat. Kalau soalnya begini, soalnya ini langsung dia kasih tahu jelas, tidak bersubjek. Mudah sekali, langsung lihat yang mana yang tidak ada subjeknya. Ya kan? Kalau dia cuma tanya tidak kalimat tidak efektif, kita harus lihat dari banyak hal. Jadi juga kadang salah. Gitu. Ini masih kalimat yang tadi, maka kita cari tahu saja ya. Ini tidak efektif karena tidak bersubjek. Apakah kalimat 2? Mari kita cek dulu kalimat 2. Peringatan itu disampaikan menyusul informasi dari BMKG. Oke, kalau kalimat 6, Lilik juga meminta pemerintah daerah melakukan. Oke, kalau 7, BMKG menyebut bahwa bibit siklon tropis. Oke. Kalau 8, bibit siklon tropis akan memengaruhi cuaca. Oke, kalau 9, akibat bibit siklon tersebut memperkirakan akan terjadi hujan lebat hingga sangat lebat sekali disertai angin kencang dan tinggi gelombang. Oke, yang tidak bersubjek. Yang mana ya? Sudah kita baca, sudah kita pahami, cara lihat ada subjek atau tidak itu mudah sekali ya. Nanti kalau kalau soal begini, cara lihatnya ya, cara cepatnya, lihat saja pada kalau ada kata pekerjaan, kalau ada pekerjaan di situ, maka di belakangnya pasti harus ada yang bekerja, ya kan? Harus ada pelakunya, maka dia subjek. Itu mudahnya begitu. Lihat yang misal begini, langsung aja kita cek ya. Nomor 1, BNPB menyampaikan pesan peringatan ini. Di sini ada menyampaikan, ya. Subjek S itu cara tandainya, lihat tanya ya, tanya. Karena kenapa kakak harus buat begini? Karena nanti bisa bisa jadi tidak selamanya subjek itu orang. Ya, bisa saja bentukannya kalimat panjang-panjang, bentukan subjeknya kata benda begitu ya. Nah, jadi harus sedikit materi lah. S, cara lihat S itu tanya siapa, tanya siapa atau apa. Pada siapa? Pada P. Ini bisa lihat P. Pada P ya. Nih ya, tanya siapa atau apa pada P. P itu predikat. Ini singkat-singkat saja. Subjek, P predikat. Oke. em, Maka kalau ada kalimat begini langsung cari tahu. Karena dibilang tidak ada subjek, maka cari tahu saja predikatnya siapa mana. Predikat biasanya kata kerja. Ya kan? Maka kita lihat saja. Di sini ada kalau kalimat 1 menyampaikan. Menyampaikan itu adalah pekerjaan, predikat. Ini P. Tanyakan siapa yang menyampaikan. Jawabannya ada. Si ini nih, Badan Sampai Bencana ini BNPB. Ini adalah S. Jadi siapa? Kalimat 1 aman, gitu kan? Ini jelas bahwa menyampaikan adalah si predikat, si subjeknya itu ada di kalimat 1. Begitu juga dengan 2, 6, 7, 8, 9. Coba cek ini mana yang tidak ada S. 2, coba kita lihat 2 ya. Peringatan itu disampaikan menyusul informasi dari Badan Meteorologi tentang bla bla bla. Oke, siapa yang ada di sini? Boleh lihat di awal langsung. Ya, boleh lihat di awal langsung karena cenderung subjek itu dia selalu di awal kalimat. Ini cenderung ya, tapi bukan bukan berarti selamanya. Jadi akan sering dia di awal. Apakah dia bisa di tengah-tengah? Bisa juga. Hanya saja cenderung dia di awal. Kita lihat di sini ada disampaikan. Disampaikan pekerjaan, dia predikat. Kemudian kita tanyakan ya, apa yang disampaikan? Begitu dia cara lihat subjek. Peringatan itu. Ini kan peringatan itu. Maka jawabannya ini ada S, ada. Ini dia si S. Si peringatan itu S. Oke. Kemudian kalimat 6. Kita cek kalimat 6. Lili juga meminta pemerintah daerah melakukan koordinasi antar lembaga terkait untuk memberikan informasi. Oke, panjang sekali. Kalau kalimat begini panjang-panjang,
Langsung lihat di awal saja ya. Tapi kalau ada koma, misalnya hati-hati juga ya. Ini kita lihat Lilik juga meminta pemerintah daerah melakukan. Lilik, Lilik ya, ini sudah ada orang sebenarnya. Sudah ada orang di sini memudahkan kita. Orang akan berpotensi selalu menjadi S, maka dia ini Lilik si S. Apa perbuatan Lilik? Lilik itu meminta. Ya, jadi dia P. Ada S? Ada. Ya, 2 ada, 6 ada. 7, bagaimana 7? BMKG menyebut bahwa di sini kalau ada menyebut maka dia perbuatan dia P. P. Siapa yang menyebut BMKG? BMKG adalah S ya. Oke, jadi ada S, ada 7 juga aman. Subjek dia ada. Kalau 8. Bibit siklon tropis akan mengaruhi cuaca. Nah, siapa bisa tahu bahwa di sini ada S atau tidak? Bibit siklon tropis akan memengaruhi. Akan memengaruhi adalah si P. Ini dalam pekerjaan ini. Siapa yang memengaruhi gitu kan? Apa memberi pengaruh? Nah, itu predikat namanya pekerjaan. Bibit siklon tropis adalah S. Ada kan? Siapa yang memengaruhi bibit siklon tropis? Apanya ini pengaruhi cuaca di bagian, nah gitu. Jadi em, siapa? 8 itu juga ada S. Gitu ya. Kemudian kalimat 9 satu lagi. Apakah di 9 tidak ada S? Akibat bibit siklon tersebut memperkirakan akan terjadi hujan lebat hingga sangat lebat. Oke, panjang. Tidak penting lagi. Di awal saja kita lihat. Akibat bibit siklon tersebut memperkirakan. Di sini ada P, ada memperkirakan kan? Ini dia P juga ini. Memperkirakan itu P. Apakah ada subjek? Coba kita tanyakan ya, apa yang memperkirakan akibat bibit siklon tersebut? Atau siapa yang memperkirakan akibat bibit siklon tersebut? Apakah bisa kita jawab begitu? Tidak bisa ya, ini kan akibat bibit siklon. Apanya akibatnya? Jadi akibat ini nih, akan terjadi hujan lebat gitu. Perbuatan memperkirakan tidak ada yang mengerjakan di sini. Akibat bibit siklon ini kalau tidak kita lihat secara eh, teori kalimat pun tidak akan kelihatan salahnya. Ya kan? Akibat bibit siklon tersebut memperkirakan bagaimana dia bisa memperkirakan akibat ini. Ini karena kata akibat ya. Tapi kalau bibit siklon tersebut memperkirakan bisa saja ya. Jadi kalau ada akibat bibit siklon tersebut nih harus ada dulu siapa yang ngomong, siapa yang memperkirakan. Mungkin Lili tadi maksudnya karena Lili dari tadi yang bicara. Si Deputi BMKG ini ya, Lilik. Jadi harus ada dulu si em, subjek yang memperkirakan karena akibat bibit siklon tidak bisa dia melakukan pekerjaan gitu ya karena ada kata akibatnya jadi harusnya ada orang yang akibat bibit siklon tersebut Lilik memperkirakan akan terjadi gitu atau kalau kita ubah Lilik memperkirakan akibat bibit siklon tersebut adalah akan terjadi begitu itu lebih bagus lagi jadi kita pisahkan ini pisahkan si S dan P baru kita kasih tahu objeknya apa, memperkirakan apa. Begitu ya. Jadi 9 lah yang tidak ada subjek. Ini ya, 9 yang salah nih maksudnya. Jadi jawabannya itu adalah E9, dia yang tidak ada subjek. Begitu ya. Oke, nomor 5. Hasil penggabungan kalimat 4 dan 5 yang tepat adalah ini menggabungkan seperti tadi. Caranya juga seperti tadi, lihat dulu hubungan antara 4 dan 5 itu apa, sehingga kita tahu kata apa yang bisa jadi penghubung antara keduanya.
Ada kata selain itu, ada kata selain itu, ada kata kemudian, oleh karena itu, namun, bahkan ya, B-nya besar ini. Oke, pakai kata apa? Kita lihat dulu apa yang dibahas 4 dan 5. Menurut Dwi Korita, siapa Dwi Korita? Kepala BMKG. Menurut Dwi Korita, kerusakan banyak terjadi pada tanah dengan endapan aluvium dan endapan lahar gunung api. Kondisi topografi setempat, yakni berupa lereng lembah yang tersusun oleh tanah atau batuan, dengan klasifikasi kerapatan tanah sedang, juga menjadi faktor mudahnya rumah di wilayah Malang menjadi rusak. Ya, ini sebenarnya jangan di sini komanya ya. Makanya kita bacanya agak lain. Ini harusnya komanya di sini. Sedikit perbaikan saja ya. Oke, jadi kalau kita lihat hubungan 4 dan 5 itu adalah si Dwi Korita ini dia kasih tahu em, ini nih rumah bangunan rusak saat gempa itu karena apa? Kenapa banyak sekali rumah dan bangunan yang rusak? Itu karena buruknya struktur bangunan. Nah, jadi dia bilang mayoritas banyak sekali bangunan di daerah itu yang tidak menggunakan struktur kolom di bagian sudut rumah, kan? Habis itu dia tambahkan lagi, dia mengatakan penyebab lainnya adalah kondisi batuan atau tanah setempat. Menurut dia, kerusakan banyak terjadi pada tanah endapan aluvium dan endapan lahar gunung api. Dia jelasin bahwa struktur tanah tadi, ini kan, kerusakan terjadi pada tanah dengan jadi tanah yang mengandung aluvium dan endapan lahar gunung api ini membuat rumah-rumah yang berdiri di situ cepat rusak karena gempa. Gitu. Kondisi topografis setempat, dia tambahkan lagi ya kan? Berupa lereng lembah yang tersusun oleh tanah atau batuan dengan klasifikasi kerapatan tanah sedang, nah, juga menjadi faktor mudahnya rumah di wilayah Malang menjadi rusak. Ini terakhir dia tegaskan lagi bahwa itu menjadi faktor mudahnya rumah di wilayah Malang menjadi rusak. Oke, jadi dua, tiga, empat dia jelasin kenapa bangunan di Malang itu cepat rusak akibat gempa karena tanah dan topografi tadi ya. Oke, kondisi topografi. Maka kita gabungkan 4 dan 5 karena dia tidak ada yang menggabungkan di sini masih kosong. Nah, kita gabungkan pakai kata apa? Apakah selain itu? Selain itu tuh penambahan. Tadi ya sudah kakak jelaskan. Kemudian, kalau kemudian berarti tadi ada tadinya gitu ya, ada satu tahap kemudian gitu. Kemudian kalau C oleh karena itu sebab akibat. Apakah ini sebuah sebab akibat? Jauh ya, kakak rasa ini jauh ini, tidak ini. Ini bukan sebab akibat, tidak sama seperti tadi ini. Dia apa tadi kakak bilang? 2, 3, 4, 5 itu masih jelasin tentang kenapa bisa cepat rusak rumah-rumah yang ada di mana di Malang. Oke, kemudian kalau C sudah salah, kalau D namun topografis tempat. Kok pakai namun, tidak pakai namun ya? Ini juga salah ini. Kalau namun itu pertentangan, harusnya kondisi topografis tempat cukup baik. Begitu tuh baru boleh pakai namun karena 4 dan 5 itu pertentangan, tapi bukan, ya kan? Terus kalau bahkan itu apa? Bahkan itu dia konjungsi penegasan. Apakah di sini ditegaskan? Menurut Dwi Korita, bahkan kondisi topografis tempat tidak ya, tidak menegaskan. Bukan menegaskan. Tinggal kemudian dan selain itu. Kita ambil yang mana? Ini sudah pasti bahwa 4 dan 5 dia hubungannya adalah penjelasan lebih banyak. Ditambahkan. 4 ini masih tentang tanah yang bagaimana. Kemudian 5 dibilang lagi bahwa hal itu juga bisa terjadi kalau kalau topografinya tuh berupa lereng lembah yang tersusun oleh tanah atau batuan dengan kerapatan tanah yang sedang gitu ya. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya pakai kata selain itu.
Ini hanya penambahan dari alasan kenapa rumah dan bangunan di Malang cepat rusak akibat gempa. Ya. Jadi jawabannya itu adalah pakai kata selain itu. Mudah sekali ya, ini bisa. Ini tinggal lihat saja hubungan antara kalimat-kalimat yang ditanyakan. Begitu ya. Oke. Oke, sudah kuis ya. Sudah 5 soal. Kakak kembalikan kepada Kak Dina. Yes, terima kasih Kak Irma, pembahasannya tadi luar biasa ya. Gak terasa nih udah selesai 5 soal aja yang terbahas. Nah, gimana nih adik-adik, teman-teman udah panas belum? Yes. Makin hot nih ya. Nah, supaya makin santai dan juga asik, gimana kalau kita kuis dulu? Oke, nah tadi kakak di awal udah sampai ini. Pada sesi kuis ini bakal ada dipilih 2 pemenang. Nah, jadi bagi yang tahu jawabannya boleh langsung cepet-cepet komen nih atau cek di room Zoom yang di sini ya. Oke, saya. Oke, nah untuk kuisnya akan langsung kakak bacakan nih. Kuis pertama. Nah, oke, cara main dulu ya. Kuis ini terdiri dari 1 sesi dan 2 pertanyaan. Nah, pemain memiliki waktu untuk memecahkan teka-teki dalam waktu 1 menit. Nah, bagi yang ingin menjawab, pertanyaannya bisa mengaktifkan mikrofon. Oke, selamat bermain. Oke, sesi 1 ya. Nah, teka-tekinya, saya bisa hidup tanpa udara, tetapi saya tidak bisa hidup tanpa air. Siapakah saya? Ya, waktunya 1 menit ya. Ada yang mau jawab lagi? Udah ada yang jawab nih dari Syifa. Yang lain? Ada jawaban dari Altof juga nih. Untuk teman-teman yang lain, ada yang mau jawab lagi? Oke, udah 1 menit ya. Kita lanjut kuis selanjutnya. Nah, jawabannya, siapa yang jawab ikan tadi? Oke, benar. Jawabannya ikan. Nah, ikan tidak bisa hidup tanpa air karena membutuhkan air untuk bernafas. Ikan bernafas dengan menggunakan insang yang menyerap oksigen dari air. Oke, gitu ya jawabannya. Oke, teka-teki yang kedua. Ada sebuah ruangan yang gelap gulita. Di ruangan tersebut ada sebuah korek api, lampu minyak, dan lilin. Manakah yang pertama kali kamu nyalakan? Oke, ada yang jawab lampu minyak nih, yang lain. Ada yang jawab dari Nabila korek api. Oke, ada yang kirim juga nih Syifa lampu. Oke, karena udah teman-teman yang jawab, kita stop ya. Udah selesai kuis yang kedua. Nah, jawabannya, kamu pertama kali menyalakan korek api. Tanpa korek api, kamu nggak bisa menyalakan yang lainnya. Ini jawabannya. Nah, lanjut. Oke, udah selesai ya kuisnya. Selamat bagi pemenang Sugar hari ini. Nah, untuk pemenangnya akan dihubungi nantinya oleh kakak dan abang di Khalifah untuk hadiahnya. Jadi jangan lupa untuk menyebutkan nama dan nomor handphonenya di kolom chat. Nah, bagi yang belum dapat, jangan khawatir karena smart upgrading atau sugar gratis ini dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 14.30 dengan materi dan soal-soal terupdate.
Jadi jangan dilewatkan ya. Oke, kita lanjut ke bahas materi. Silakan Kak Irma. Oke, makasih Kak Dina. Kita lanjut lagi ya, nomor 6 nih. Em, pertanyaannya adalah kalimat tidak efektif dalam teks tersebut terdapat pada kalimat. Sudah tiga pertanyaan tentang kalimat yang tidak efektif. Harusnya ini mudah ya, bisa kita jawab dengan cepat. Oke, mari kita lihat. Hmm, kalimat tidak efektif, kakak tambahkan lagi yang tadi kakak cuma jelaskan, tapi kakak tuliskan sedikit ya. Eh, kalimat efektif. Kalimat efektif. Ini kakak singkat-singkat saja deh. Dilihat dulu dari EYD. EYD ya. EYD, ingat dia tanda baca. Tanda koma, titik dua, titik koma, di mana digunakan harus benar dia. Kemudian yang kedua, lihat pada selain tanda baca, lihat juga pada huruf-huruf misal seperti BMKG begini. Apakah bisa begini tulisannya? Nah, apakah perlu dia kapital? Itu juga harus diperhatikan. Dah. Kemudian yang ketiga, lihat juga pada kata yang digunakan baku atau tidak. Kadang di sini menggunakan misalnya ya topografi, bukan topografi, harusnya mungkin tipografi. Ada juga tipografi, ya kan? Jadi harus dilihat baku atau tidaknya. Sesuai juga dengan konteks. Kadang dibutuhkan tipografi, kenapa pakai topografi misalnya begitu ya. EYD itu namanya. Kemudian selesai itu lihat pada struktur ini. Kedua, tulisannya adalah struktur. Struktur ini SPOK ya, itu paling penting. Harus pahami SPOK. Jadi kalimat itu cukup kita lihat dengan ada S dan P. Jadi, kalimat itu disebut sebagai kalimat ketika ada S dan P saja sudah cukup begitu ya. Tetapi kadangkala ada kalimat panjang-panjang tetapi tidak jelas siapa S, siapa P itu jadi masalah ya. Jadi perhatikan struktur. Lalu, Selesai struktur, Nabi, pada kira ya. lihat pada hmm, kehematan ini yang tadi ini kehematan, hemat atau tidak ya. Kemudian nanti kalau kita akan ketemu lagi dengan soal-soal model begini, lihat juga pada kesejaran. Kalau nanti kita ketemu masalah ini, kakak akan jelaskan lebih banyak. Tapi ini sebagai judul-judul besarnya saja, ya. Kemudian kesejaran sudah ada, apalagi kelogisan juga harus ya. Ada kalimat panjang-panjang, tapi tidak logis, tidak bisa ya. Jangan panjang-panjang. Kecil saja, dia ringkas, bisa dipahami langsung, maka sudah efektif gitu. Sekarang kita cek saja. Nomor 6 yang A. Kalimat 1 katanya. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan bahwa banyaknya rumah dan bangunan rusak saat gempa bumi bermagnitudo 6,1 di Malang akibat buruknya struktur bangunan di wilayah setempat. Oke. Adakah masalah? Kalau kita lihat dari EYD, di sini ada tadi ya kakak sudah sebutkan bahwa BMKG begini tulisannya besar semua. Boleh? Boleh, sudah benar ya. Kalau kita ambil ini nama lembaga juga sudah jelas, kemudian dia disingkat lagi, BMKG kapital semua sudah aman. Ini kalau dari sisi struktur juga sudah aman ya, S-nya ada, P-nya ada. Kemudian kalimat 2. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut mayoritas bangunan di daerah sekitar Malang banyak yang tidak menggunakan struktur kolom di bagian sudut rumah. Oke. Kepala BMKG menyebut mayoritas bangunan di daerah sekitar Malang banyak yang tidak menggunakan struktur kolom di bagian sudut rumah. Oke, ini timbul pertanyaan tidak? Koma-koma di sini. Tadi kita bilang EYD bahwa koma juga termasuk ya. Di sini ada koma, di sini ada koma. Ada yang merasa ada kesalahan? Kenapa koma di situ? Atau dia sudah aman?
sudah aman ya. Ini penambahan saja atau mungkin sudah diketahui bahwa kalau ada ini sebuah jabatan nih, kepala BMKG dia, terus namanya siapa? Jangan langsung kepala BMKG Dwi Korita, jangan langsung komakan dulu. Ini sudah benar komanya ya. Sudah benar. Jadi antara nama dengan yang akan dia lakukan menyebut gitu. Komakan dulu. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati ya. Jadi dia komanya sudah benar, namanya itu adalah koma untuk keterangan tambahan. Kadang ada orang yang tidak kenal kepala BMKG siapa namanya gitu, jadi ditambahkan Dwi Koritanya, itu komakan dulu dua-duanya, mengapit keterangan tambahan namanya gitu ya. Sejauh ini kalau dari EYD dia tidak ada masalah. Kepala BMKG Dwi Korita menyebut mayoritas bangunan daerah sekitar Malang banyak yang tidak menggunakan struktur kolam di bagian sudut rumah. Oke, aman saja. Kalau kalimat 3, selanjutnya Dwi Korita mengatakan bahwa penyebab lainnya adalah kondisi batuan atau tanah setempat. Ini selesai nih kalimatnya kan. Dwi Korita S mengatakan P bahwa penyebab lainnya adalah aman saja ya. 3 aman. 7 bagaimana dengan 7? 7 mana 7? Banyak rumah yang terdampak rusak karena berlokasi dekat dengan pusat gempa. Adakah masalah? EYD aman ini, tidak ada koma yang berlebihan, tidak ada ya. Banyak rumah yang terdampak rusak. Banyak rumah yang terdampak rusak banyak karena oke, ini juga aman. SP-nya jelas ya. Tidak ada masalah dari strukturnya. Hemat juga hemat-hemat saja ya, logis-logis juga, sejajar juga tidak ada masalah. 7 aman. 10 kita lihat lagi 10. Bangunan tahan gempa bumi wajib diberlakukan di daerah rawan gempa ucapnya. Oke, potensi bahaya. 10 aman? 10 aman tidak ini? Ini karena dia lagi ngomong ya. Ini kan dia dialog. Dialog kan karena dia kalimat langsung nih. Ini ada ini. Maka ini tidak terlalu kita hiraukan karena dia menyampaikan secara lisan. Lisan itu tidak ada efektif atau tidak. Yang penting orang paham sudah aman ya. Oke. Kita cek lagi. Jadi di mana ada kesalahan nih? 1, 2, 3, 7, 10. Kita cek lagi ya, karena belum kedapatan. Harus lebih teliti lagi. Akibat buruknya tiga. Ya, di mana letak kesalahannya? Salahnya itu ada pada, perhatikan lagi dengan jeli ya. Em, karena kita sebenarnya kalau baca, paham kita langsung. Ya kan? Paham langsung. Tetapi ada sedikit kesalahan pada kalimat kedua. Di mana? Di sini, koma aman. Pada apa juga? Pada ini nih. Ini mayoritas, ya kan? Mayoritas. Kemudian ditambahkan dengan kata banyak. Mayoritas dan banyak itu sudah 2 kali, ya. Menyebut sebagian besar, sebagian banyak bangunan di daerah sekitar Malang banyak yang tidak menggunakan. Jadi sudah mayoritas, sudah banyak, dia namanya tidak hemat. Ya, hati-hati menggunakan kalimat begini. Kita 2 kali sebenarnya ini menyebutkan ini sama ini. Salah ya. Maka jawabannya itu ada pada kalimat kedua. Alasannya kenapa kalimat 2 salah? Karena dia tidak hemat. Kehematan kata tidak hemat. Gitu. Ya. Nomor 6B jawabannya. Oke. Nomor 7.
Pertanyaannya sama ya seperti tadi. Ini sudah berapa? Ini 3 ya, 2. Menggabungkan kalimat 8 dan 9. Silakan ini 8 dan 9. 8. 8 ini ya. 8 ini. 1. 8. Mana, mana, mana. 8. Ini ya, 8 ini 1. Kemudian 9 ini. Ini sudah ada sebenarnya selain itu. Coba kita lihat ya, menggabungkan kalimat 8 dan 9 yang tepat adalah, oh mungkin saja selain itu belum tepat. Kita baca dulu, kita pahami dulu apa yang dibilang di sini. Oke, 8 dan 9. Ya, 8 dan 9. Kita gabungkan kalimat ini ya, pakai selain itu atau bagaimana. Sebenarnya sudah ada siapa ini selain itu sebagai konjugasi penghubung. Hanya mungkin aja dia tidak benar ya. Perlu kita hapus, perlu kita ganti. Coba kita lihat apa yang mereka bahas. Jadi UNESCO, UNESCO di sini bilang bahwa 2.500 bahasa Indonesia, termasuk juga 100 di Indonesia itu udah hampir punah. eh, Badan Bahasa dia mencatat 74 bahasa daerah, di antaranya 11 telah punah, 4 kritis, 22 bahkan memang terancam punah. Nah, ini 11 bahasa sudah punah. Oke. Dadang mengatakan bahwa bahasa daerah harus dijaga karena merupakan satu di antara identitas orang. Selain itu, kebinekaan di Indonesia ditunjukkan dengan banyaknya bahasa daerah dari berbagai suku bangsa. Titik ya. Oke, dikasih tahu bahwa bahasa di dunia ini hampir punah termasuk juga di Indonesia. Bahkan ada daftarnya, ada 11 bahasa itu sudah punah karena tidak ada lagi yang bicara, tidak ada lagi penuturnya. Kemudian dia bilang bahwa bahasa daerah ini mestinya harus dijaga karena dia adalah identitas seseorang. Identitas manusia dilihat dari bahasa apa yang dia pakai. Oke. Kemudian kalau kita tambahkan lagi, kebinekaan di Indonesia ditunjukkan dengan banyaknya bahasa daerah dari berbagai suku bangsa. Kebinekaan ini dengan kalimat yang sebelumnya kalimat 8 ini, hubungannya apa? Hubungannya ini sebenarnya dia adalah menambahkan, menguatkan. Kenapa kita harus jaga? Karena dia pertama adalah identitas orang, identitas kita gitu kan. Kedua, kebinekaan di Indonesia ditunjukkan dengan banyaknya dari bahasa daerah di berbagai suku bangsa. Jadi Indonesia juga dikenal kebinekaannya karena kita punya banyak bahasa daerah gitu kan dari berbagai suku-suku kita. Maka kita melanjutkan kalimat 8 itu pakai apa? Apakah selanjutnya, meskipun demikian langsung kita tolak ya, karena dia tidak ada kontra sama sekali. Ini melanjutkan saja. Kemudian maka dari itu sama seperti oleh karena itu dia adalah hmm, sebuah akibat begitu ya. Bukan akibat. Tadi kita sudah bahas dia hanya penambahan. Oleh karena itu juga sama, tidak sama sekali. Tinggal oleh karena itu dan selanjutnya. Kita pakai apa? Pakai selanjutnya. Tidak pakai selain itu, bukan pakai selanjutnya. Kenapa bisa? Karena tadi kalau selanjutnya berarti kita dari awal udah bilang eh, pertama Dadang mengatakan itu. Selanjutnya dia juga mengatakan itu ya. Jadi pakai selain itu. Sudah benar ini ya. Selain itu di sini sebenarnya tidak perlu dihapus lagi. Sudah benar dia, tidak perlu diubah. Karena memang hubungan keduanya itu adalah penambahan, penguatan saja. Penjelasan lebih banyak. Jawaban nomor 7 ada pada D. Ya, tidak perlu diubah selain itu. Begitu ya. Nomor 8.
Pertanyaannya seperti tadi. Berdasarkan bacaan tersebut, kalimat yang tidak efektif terdapat pada. Ini boleh tidak ya? Beberapa di antara kita jawab juga. Nanti kakak lihat benar apa tidak. Karena tadi sudah kita jawab ya, kalimat tidak efektif sudah kakak tuliskan lagi ke materinya sedikit. Ya, coba jawab, kakak juga jawab, nanti kita cek sama-sama. Ya, yang ada di Zoom ya. Berdasarkan bacaan tersebut, kalimat yang tidak efektif terdapat pada kalimat berapa? Mari kita lihat. 1, 2, 3, 7, 8. Sudah dapatkah? Kalimat tidak efektif. Tidak efektif. Oke, kita cek ya. Jawabannya sudah dicoba jawab itu coba cek. Benar apa tidak? Dengan alasan yang sesuai juga ya. Kalau kalimat 1, sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni sangat diperlukan jalan Indonesia Emas pada tahun 2045. Amankah dia? Sejauh ini aman. Ya, sejauh ini aman saja, tidak ada masalah. Kalau kalimat 2, ada 3 aspek yang harus dipenuhi untuk mewujudkan SDM mumpuni. Ya, apa saja? Literasi dasar, karakter, dan kompetensi. Ya. 2, juga aman-aman saja. Komanya juga aman, ini perlu ya. Yang lain juga jelas, SP-nya jelas. Kalau kalimat 3, persoalan literasi yang masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Amankah dia ini? Persoalan literasi yang masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Oke, 7. Hal itu disampaikan Didik dalam rapat finalisasi peta jalan pemuda literasi secara daring dan luring di Hotel Permata. 8. Peta jalan ini jangan hanya menjadi dokumen, tetapi harus betul-betul menjadi panduan untuk kerja kita semua. Oke, mari kita cek ya. 1 tadi aman. Oke, 2 juga aman. Ya, aman nih, centang. 3, ini coba lihat ya. Ini persoalan literasi yang masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Di sini ada persoalan literasi yang masih menjadi, ya kan? Ada kesalahan tidak? Ada yang janggal tidak? Kalau 7, ini aman 7. 7 tidak ada masalah. 8, jangan hanya menjadi dokumen, tapi harus betul-betul bisa menjadi panduan untuk kerja kita semua. Aman ya Mas saja. Dia sejajar ya. Bentukannya aman kalimatnya. Sedangkan kalimat 3, kalau diperhatikan, di sini ada persoalan literasi yang masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Ada apa? Ada persoalan literasi. 1, yang masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Kalau kita lihat dari strukturnya, ingat bahwa kalimat itu boleh disebut kalimat kalau ada S dan P. Ya, kita cek ini kalimat 3 ini ya. Yang mana S, yang mana P-nya. Persoalan literasi yang masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Seharusnya S-nya itu adalah persoalan literasi. Ini S nih. Nih ya, persoalan literasi sampai sini saja. Sampai situ saja. Tapi apa? Ada yang kita tidak bisa pisahkan kalimat di belakang dengan di depannya itu yang ada yang. Ya. Jadi kalau ada yang begini, persoalan literasi yang masih menjadi hal ini, apa ini? Ini adalah satu kesatuan, itu yang kamu bilang ya. Itu adalah satu kesatuan, tidak bisa kita pisahkan.
Ya, persoalan literasi yang masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Coba lihat di sini juga sudah ada hal yang lagi, ya kan? Jadi sebenarnya kalimat ini ya itu salah. Kenapa tidak efektif? Karena dia tidak memiliki yang namanya predikat. Kenapa begitu? Karena subjeknya terlalu panjang. Kenapa bisa subjek terlalu panjang? Karena ada kata yang. Hati-hati sekali dengan yang. Ya, persoalan literasi yang masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Di sini dari awal persoalan literasi yang masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Itu dia masih satu saja, belum ada apa-apanya. Karena apa? Karena yang ini nih, yang ini sangat bahaya sekali. Coba kita pindahkan yang, tutup yang dulu. Persoalan literasi masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Aman, aman. Yang di sini gimana? Yang itu biarkan saja. Kenapa? Karena ini beda. Persoalan literasi itu S, masih menjadi ini P. Hal yang harus dibenahi ya, ini kan sudah pelengkap, biarkan aja dia. Dia ini masih satu kesatuan sampai sini aja tapi, ya kan? Tapi kalau kita ada yang dari awal persoalan literasi yang masih menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia, kapan selesainya kita ngomong? Tidak selesai kalau pakai yang, ya. Hapus yang di sini, hapus ini dia, maka baru benar kalimatnya. Memenuhi ada S, ada P. Kalau kita tambahkan yang di sini maka tidak ada P, ya. Kesalahan tidak efektif kalimat 3 karena adalah subjeknya terlalu panjang. Oke, maka jawabannya itu adalah C. Kalimat 3 tidak efektif. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nomor 9. Nomor 9 ya. Ini masih pertanyaan yang sama. Manakah kalimat yang tidak efektif? Ini pasti sudah bisa. Kita sudah berapa banyak soal-soal kalimat tidak efektif dari tadi kita jawab ya. Kita lihat saja langsung kalimat 2. Bencana tersebut yang telah merenggut nyawa lebih dari 1.000 warga, korban jiwa diantaranya 300 orang anak-anak. Oke. Kalau kalimat 3, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pakistan mengungkapkan lebih dari 2 juta hektar tanaman budidaya musnah 3.491. Oke. Kalau kalimat Kalau yang 6, kondisi tersebut diperparah dengan perubahan fungsi daerah aliran sungai. Oke ya, ini kan 7 juga. 8, bencana serupa pernah terjadi di Indonesia. Tepatnya di Kabupaten Jawa Barat, Garut pada tanggal 15 Juli 2022. Caranya bagaimana? Lihat seperti awal kakak bilang, lihat dulu di EYD-nya. Ada kesalahan tidak? Kalau kalimat 2, di sini ada koma di sini tiba-tiba ya. Ada koma kan di sini. Nah ya, ada yang namanya koma di sini nih. 1.000 warga. Tiba-tiba, ya kan? Kemudian kalau kalimat 3, 3, 3, 3, 3 ada koma juga, tapi dia aman nih sepertinya. Karena dia perincian pakai koma-koma. Nah, ya kan? Ini juga aman nih seperti tadi BMKG. Aman saja. Kalau yang C ya, 6, 6. 6, kondisi bangunan. Kondisi tersebut diperparah dengan perubahan fungsi daerah aliran sungai. Atau DAS. Oke, ini singkatannya. Tidak ada masalah nih. Aman-aman saja. Ya. Kalau kalimat 7, 7 dah secara ekstrim. Ekstrim sudah benar tulisannya? Sudah jawabannya ya. Ekstrem memang tulisannya. Berubah menjadi bangunan rumah tinggal. Oke, aman-aman saja. 7 juga aman EYD-nya. Oke ya. Kalau 8, bencana serupa pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada tanggal 15 Juli 2022. Di sini ada koma nih ya. Apakah boleh? Boleh ya, aman saja. Ini Jawa Baratnya, Barat kapital sudah aman, memang begitu nama geografi. Gitu. Maka di mana salahnya? Kita balik lagi ke kalimat 2. Kakak merasa ada kesalahan di kalimat 2. Bencana tersebut yang telah merenggut nyawa lebih dari 1.000 warga.
Korban jiwa diantaranya 300 orang anak-anak. Oke. Oke, koma di sini aman ya. Kakak tadi merasa bahwa koma di sini salah. Sebenarnya aman. Kenapa aman? Karena ini penambahan saja nih. Ini korban jiwa diantaranya 300 orang anak. Itu aman. Sama kayak sama seperti kita bilang misalnya kan koma dulu di belakangnya sebagai penambahan. Ya kita si penulis ini bilang tadi bahwa bencana tersebut telah merenggut nyawa lebih dari 1.000 warga. Korban jiwa diantaranya 300 orang anak. Aman. Boleh ya. Atau kita kita pisahkan kalimat dengan titik boleh juga. Oke. Koma di sini adalah koma sebagai keterangan tambahan yang seperti di awal tadi. Jadi aman-aman saja. Maka perhatikan lagi kalimat 2. Bencana tersebut yang telah merenggut nyawa lebih dari 1.000 warga. Ada yang teliti, ada yang merasa janggal. Kalau dia sudah aman, lihat di apa tadi kakak bilang strukturnya, SPOK-nya. Bencana tersebut yang telah merenggut nyawa lebih dari 1.000 warga. Oke. Di sini ada bencana tersebut. S kan? Harusnya S. Harusnya S. Tetapi datang lagi yang namanya yang telah merenggut nyawa. Ya kan? Harusnya bencana tersebut ini S, tetapi karena ada yang telah merenggut nyawa, maka dia itu selamanya S-nya lebih panjang maksudnya. Bencana tersebut yang telah merenggut nyawa lebih dari 1.000 warga. Nah, tidak ada predikat. Seharusnya pekerjaan bencana tersebut apa? Merenggut tadi. Merenggut ini harusnya ini dia P. Harusnya dia P. Tetapi karena ada yang di sini nih, ya kan? Maka dia dari bencana sampai sini ya. Itu semua S. Sampai sini lah, ini nih sampai sini boleh juga. Ini karena penambahan saja. S semuanya. Polanya persis sama seperti soal yang barusan. Bencana tersebut yang telah merenggut nyawa lebih dari 1.000 warga. Banyak sekali ya ininya. Tidak putus kalimatnya. Bencana tersebut, coba kita hapuskan yang. Bencana tersebut telah merenggut nyawa lebih dari 1.000 warga. Selesai dia. Ada pekerjaannya apa. Tapi kalau ada yang selalu janggal. Ya, maka hati-hati pakai yang. Oke ya, ini warga pun sebenarnya dia agak boros sedikit. Kenapa tidak dibuat bencana tersebut telah merenggut lebih dari 1.000 nyawa gitu? Karena nggak usah lagi merenggut nyawa lebih dari 1.000 warga gitu ya. Kalau dari kehematan sebenarnya sedikit tidak hemat, tapi nggak apa-apa sejauh ini masih boleh-boleh aja. Nah gitu ya. Maka jawabannya kalimat yang tidak efektif di mana? Di kalimat 2. Dengan alasan yang sama bahwa dia tidak ada predikat karena S-nya kepanjangan. Gitu ya. Oke. Nomor 10. Mari kita cek apa pertanyaannya. Kalimat 3 dan 4 dalam bacaan tersebut mengandung hubungan. Memang hubungan ya. Kalimat tidak efektif dari tadi kita bicara itu saja. Nah sekali nih, jadi besok kita sudah ahli, sudah bisa tuh di dalam soal-soal hubungan atau tadi menggabungkan, kan sama dia hubungan dengan menggabungkan, beda bentukannya aja. Kemudian satu lagi kalimat tidak efektif, jadi sudah cukup bisa lah karena kita sudah banyak sekali bicara tentang hal-hal yang tadi. Oke, pertanyaannya kalimat 3 dan 4 dalam bacaan tersebut mengandung hubungan. Di sini ada 3 ini ya, 3 kalimat ini, kemudian akan tetapi ini. Kalimat 4 ya maksudnya. 3 dan 4 dalam bacaan tersebut mengandung hubungan. Akibatnya nilai tukar Indonesia mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020. Akan tetapi kebijakan moneter yang diberikan pemerintah akan menguatkan nilai tukar rupiah sejalan dengan kembalinya masuk aliran modal asing. Oke, kalimat 3 dibilang bahwa nilai tukar Indonesia turun drastis. Tetapi kalimat 4-nya, tetapi kebijakan moneter tadi itu juga akan menguatkan nilai tukar rupiah. Jadi walaupun turun tapi dia akan menguatkan nilai tukar rupiah gitu dengan kembalinya masuk aliran modal asing. Oke, 3 dan 4 hubungannya bagaimana pertanyaannya kan?
3, dia kasih tahu bahwa nilai tukar rupiah turun. 4, dia bilang akan tetapi kebijakan itu membuat nilai tukar rupiah juga akan menguatkan nanti, akan lebih kuat nanti. Kan gitu ya maksudnya ya. Maka hubungannya bagaimana? Apakah sebuah akibat? 3 dan 4. Kalau 2 dan 3 sebab akibat. 3 dan 4 bukan sebab akibat. Bukan pengakibatan ya. Ini salah. Kalau pertentangan tidak. Akan tetapi pertentangan. Ya kan? Akan tetapi pertentangan. Ingat bahwa konjungsi pertentangan itu ada kata tetapi, akan tetapi, namun, sedangkan. Ya, itu dia. Kalau penggabungan pakai yang tadi, pakai yang apa tadi selain itu pakai penggabungan. Jadi bukan. Pemilihan itu tidak pakai atau ya di sini. Jadi tidak memilih. Pengandaian, seandainya, semisalnya gitu ya. Tidak ada juga. Maka sudah pasti sekali jawabannya itu adalah yang B. Pertentangan, menentang. Kalimat 3 ditentang oleh kalimat 4 dengan adanya apa? Adanya konjungsi akan tetapi. Begitu. Mudah ya? Nah, itu dia hubungan antara 3 dan 4. Oke. Selesai ya? Kakak kembalikan kepada Kak Dina. Terima kasih Kak Irma. Nah, sangat bermanfaatnya adik-adik. Nah, gimana nih adik-adik, teman-teman, ada yang ingin bertanya nggak? Selagi masih ada tanpa tanya, masih ada Kak Irma di sini. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, tidak ada ya? Oke. Nah, sebelumnya adik-adik di sini udah ada prepare belum? Kira-kira nanti mau masuk ke PTN mana? Atau adik-adik ada yang mau masuk ke kedinasan? Nah, buat yang masih bingung mau masuk ke mana, jangan khawatir ya, karena Bima Khalifah itu ada punya 4 program yang cocok buat adik-adik kelas 12. Nah, yuk ikut kakak bareng-bareng nih kita lihat flyer apa aja ya, program apa aja ya yang ada di Bima Khalifah. Oke, yang pertama itu ada program medical class. Nah, program ini khusus untuk adik-adik kakak yang mau masuk ke kedokteran nih. Nah, kedokteran gigi, dan lain-lain. Nah, pembelajarannya itu kurang lebih 1 bulan ya adik-adik, intensif 4 hingga 5 kali. Nah, pendaftaran kelasnya juga bisa dari sekarang nih, udah bisa booking kelas. Nah, kelasnya juga dimulai bulan Maret. Nah, program intensif SNBT ini. Nah, untuk program ini, bimbingan belajarnya itu intensif untuk persiapan dari ujian ketika mengikuti UTBK SNBT. Nah, program ini juga biasanya dimulai 1 bulan sebelum adik-adik kakak itu ikut tes UTBK. Dan kita juga udah punya jadwal belajarnya nih. Ada 3 gelombang. Nah, gelombang tersebut mulai dari kapan, Kak? Boleh dari kakak catat nih ya, biar nggak ketinggalan info. Mau dicatat boleh banget, Mau. Itu dimulai dari tanggal 6 sampai 27 Maret 2025. Gelombang 2-nya kapan, Kak? Dari tanggal 17 Maret sampai 19 April. Nah, gelombang 3-nya itu dimulai dari tanggal 10 sampai 26 April 2025. Oke, kakak menyarankan ada di kakak masuk gelombang 1 ya, supaya belajarnya lebih maksimal. Nah, kita nggak tahu nih nanti ada di kakak dapat tanggal tesnya itu tanggal berapa. Bisa jadi ketika ada di kakak masih proses nih belajar di gelombang 2 atau 3 ternyata udah masuk ke tanggal ada di kakak tes di PTN gitu. Jadi diantisipasi. Nah, ada program apa lagi? Ada program kedinasan. Nah, program ini diperuntukkan untuk adik-adik kakak yang berminat nih masuk ke kedinasan. Favorit nih terutama ada STAN, STIS, PDN, SPPD, dan lain-lain. Kayaknya adik-adik kakak udah lebih tahu nih favorit kedinasan itu apa aja. Gitu. Nah, bagi adik-adik yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau ada yang ingin bergabung juga bisa booking seat nih dari sekarang. Nah, bisa langsung menghubungi ke nomor official Bima Khalifah atau bisa langsung cek Instagram kita Bimbang Khalifah. Atau bisa juga dari langsung menghubungi kakak admin yang ada di grup Sugar ya. Nah, karena hanya dengan booking seat 500.000 dari kakak udah dapat promo di bulan ini dan terdaftar sebagai siswa Bimbang Khalifah. Jadi kita rebutan kursi ya, cepet-cepet dapat.
Oke, terima kasih semuanya untuk keseruannya hari ini. Mbak Khalifa berharap dengan juga ini adik kakak semua bisa lebih percaya diri nih untuk menghadapi tantangan yang akan datang, baik itu ketika UTBK dan lain-lain. Nah, kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Gitu. Jangan ragu lagi untuk bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Kakak mohon pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.